Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadanallah bi tariqal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Jamaah Ustadz Zakat Thoriq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi menjelang siang ini kita akan bicara santai, yaitu masalah torekoh. Kalau bicara toreko dalam arti bahasa, baru berjalan. Jalan, artinya jalan doang. Metode atau cara. Toreko itu banyak, sampai 42 aliran toreko. Tapi pada kesempatan ini Zakat Thoriq, Ustadz Zakat Thoriq 165 akan mengkaji, mempelajari, bicara santai, serius, santai tapi serius. Kita akan mendalami torekoh dihubungkan dengan torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi pembicaraan sekarang Thoriqatul Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kalau bicara tentang Thoriqatul Qadiriyah wa Naqsabandiyah, berarti torekoh, metode, cara yang dinisbahkan kepada Qadir, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, wa Naqsabandiyah itu dinisbahkan kepada Bahauddin Naqsabandiyah. Jadi dua ulama sufi besar antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Bahauddin Naqsabandiyah. Itu yang kita akan bicara santai, bincang-bincang santai tentang torekoh. Torekoh ini termasuk bagian ilmu sufiyah. Ilmu sufiyah itu sebagaimana dikatakan dalam kitab Tanwirul Qulub, karangan Syekh Amin Al-Qurdi, torekoh sufiyah atau torekoh sufiyah diantaranya Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pendirinya Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu pendirinya asli orang Indonesia, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kalau dikatakan Torekoh Qadiriyah doang, pendirinya Syekh Abdul Qadir Jailani, identik dengan zikir jahar kalimat tauhid. Kalau torekoh Naqsabandiyah itu torekoh yang didirikan oleh Bahauddin Naqsabandi, identik dengan zikir khufi di 7 latifah. Tapi dua torekoh ini dihimpun, digabungkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadilah namanya Thoriqatul Qadiriyah wa Naqsabandiyah dengan metode zikir jahar, zikir khufi. Nah,
Kalau zikir jahar dihubungkan kepada Syekh Sultan Asy Abdul Qadir. Kalau zikir khafi ajarannya ke Bahuddin Naqsabandiyah. Jadi Thariqah Qadariyah dan Naqsabandiyah beda dengan Thariqah Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kalau Qadiriyah wa Naqsabandiyah pendirian beda-beda. Kalau Thariqatul Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu pendirinya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kita harus berbangga bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas itu adalah asli orang Indonesia yang beliau menjadi imam besar di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini mendapat titah dari Syekh Sultan Asy Abdul Qadir untuk menggabungkan kedua torekoh tadi. Karena dua torekoh besar di dunia sering mengklaim, Qadiriyah mengklaim bagus, Naqsabandi begitu pun mengklaim bagus, maka digabungkanlah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Sambas ini akhirnya dapat titah dari Syekh Sultan Aulia suruh menyebarkan torekohnya ke daerah Serang, Banten. Disebarkan torekoh itu dengan metode talqin ba'd zikir kalimat la ilaha illallah, dengan metode zikir khafi. Akhirnya dari sana mengembangkanlah ilmu torekoh pada Naqsabandi. Ada salah satu murid beliau asli orang sana, orang Serang, namanya Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Ulama besar. Beliaulah yang meneruskan dakwah torekoh pada Naqsabandi di daerah Banten, yaitu Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Nah, orang maklum kalau bilang Tanara Banten tahu. Nah, dari Syekh Abdul Karim Tanara Banten ini ada seorang jawara Bogor asal dari Benteng mencari guru karena ilmunya sudah banyak, yang bernama Syekh Solihun Benteng. Syekh Solihun Benteng ini akhirnya belajar kepada Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Kenapa Syekh Solihun Benteng ini belajar? Karena sudah ilmunya terlalu banyak, tidak ada menandinginya. Akhirnya Syekh Solihun belajar ke Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Di mana Syekh Abdul Karim Tanara Banten ini menundukkan yang bernama jawara Syekh Solihun Benteng ini, diputuslah kupingnya dengan daun kaul. Nah, dari Syekh Abdul Karim Tanara Banten ke Bantennya ke Syekh Solihun Benteng, itulah Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah jalur suluk. Jalur suluknya. Kalau Abah Anom dari Abah Sepuh itu jalur tabaruk gitu. Nah, jalur suluk ini dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanara Banten, Syekh Solihun Benteng, dan nanti ada muridnya dari Liang Lio Jambu, namanya Syekh Abdul Khair Lio Jambu. Nah, itulah yang meneruskan tarekat suluk tadi itu. Nah, dari Syekh Abdul Khair Lio Jambu diteruskan oleh Syekh Abdul Rahman, guru kita, mursyid kita yang 38. Nah, beliau mengembangkan torekohnya Mama Khair yang ada di Lio Jambu. Kemudian Syekh Abdul Rahman ini membentuk torekoh dengan zikir jaharnya dengan teratur, dengan tentu pintunya ditalkin baitu mandi tobat. Jadi zikir jahar yang diajarkan oleh Syekh Abdul Rahman itu teratur. La ilah tarik di bawah besar la, putar di dada la, taruh alifnya di sini, alifnya yang kedua jatuhkan ke kanan, ilah ha
illallah. Syekh Abdul Rahman. Baru tarikan 3, baru zikir. La ilah, la ilah, illah, la ilah, illah. Kalau sudah mantap, baru itu terserah kita gerakannya. La ilah, la ilah, illah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Zikir hobinya di 7 latifah. Zikir hobi itu nanti ismu zatnya ditembuskan di latifah qalbi, latifah ruh, latifah syiri, latifah khaufi, latifah ahfa, latifah nafsi qalb. Ganti terakhir dikasih muraqabah ahadiyah, ma'iyah akrobiyah, barulah di situ di hirqah sufiyah. Nah, ajaran tentang hirqah sufiyah hanya ada di Syekh Abdurrahman Cibuntu Bogor. Ketika orang sudah di hirqah sufiyah, disitulah dikasih gelar tentang wali sogir. Ya. Perlu jamaah Ustaz Jaka Tarik tahu. Yang bisa menggelarkan wali sogir itu hanya Syekh Abdurrahman. Mursyid-mursyid yang lain tidak bisa memberikan gelar wali sogir. Tapi Syekh Abdurrahman, beliau mempunyai mandat yang kasih gelar Syekh wali sogir. Syekh Abdurrahman ini penerus Abah Hoer. Dan perlu diketahui, murid-murid Abah Hoer yang ada di Bogor, penerus Mama Hoer, Syekh Abdul Hoer, itu Syekh Abdurrahman. Jadi Anda harus bermursyid kepada Syekh Abdurrahman. Bukan mempertahankan ajaran Abah Hoer, tapi Anda harus bermursyid kepada Abah Syekh Abdurrahman di Cibuntu Bogor. Nah, ajaran Abah Guru lengkap. Jahar, hopi, siri, ya. Harian, mingguan, bulanan, ada manakibannya, ada khotamannya. Itu udah lengkap. Nah, ajaran torekoh yang diajarkan Abah Guru ini, torekoh suluk. Bukan nyari kekayaan, bukan nyari kejayaan, bukan jadi dukun. Tapi torekoh suluk ini torekoh yang dimana ditanam oleh mursyidnya. Disitulah semua murid-murid torekoh suluk di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, ruh semua muridnya mudhof atau ngait ngantel kepada gurunya. Disitulah seorang murid harus panapil mursyid dalam berzikir maupun dalam beribadah kepada Allah. Kalau pengen tanya tentang ajaran torekoh Qadha Naksama di Syabdan Cibuntu, tanya ke channel Ustadz Jaka Tarik 165. Jangan direka-reka, tanya, ini khusus tentang ajaran Syekh Abdurrahman di channel Jaka Tarik 165. Bis. Habis. Siji. Bis. Ada eta. Jadi makasih. Mari santai. Nah itu. Jadi ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman itu luar biasa. Pribadi saya mengalami bagaimana ketika mendapat mandat dari Abah Guru tentang 7 latifah yang di khirqah, luar biasa. Makanya murid-murid Syekh Abdurrahman sayang. Mereka yang senior-senior pada ngilang dengan curiga kepada guru. Ada ngaku mursyid, orang Bandung katanya. Tapi himbauan kepada murid-murid Syekh Abdurrahman, istiqomah. Ajak natap mursyid kita Syekh Abdurrahman. Dan perlu kita ketahui bahwa Bogor, Miftahus Sudur, Jawi Allah Bogor akan maju. Torekonya kalau bersatu. Pahamnya tidak berbeda. Yang berbeda itu kenapa? Ada kepentingan-kepentingan. Dilatihkan nafsinya sama, semuanya sama. Majlis-majlis pun harus dijelaskan ajaran Abah, jangan diumpetin. Mereka tidak mampu, panggil badal kaul.
Yang ajaran Abah mengajarkan, bukan ajaran yang tidak murni, yang murni. Nah inilah Bogor, Jawiyah Bogor, Al-Khairiyah di bawah pimpinan Syekh Abdurrahman akan maju kalau muridnya bersatu, satu paham, tidak pengen sering injek-injekan. Siapapun yang dimandat untuk menyampaikan ajaran Abah, beri mereka kesempatan untuk menjelaskan tentang ajaran Syekh Abdurrahman ini. Jangan kau tutupi. Kasihan ikhwan-ikhwan yang belajar torekoh, ternyata di Bogor nggak ada torekohnya. Karena apa? Torekohnya cuma zikir. Syariat tidak jelasin ke dalam. Alhamdulillah Ustaz Jaka Torik selalu istiqomah, konsisten aja menjelaskan tentang ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman. Kalau seandainya ikhwan-ikhwan Abah Syekh Abdurrahman dimanapun Anda berada, aku izinkan, aku ijazahkan kau melihat channel Jaka Torik. Disitulah ilmu-ilmu Syekh Abdurrahman, mutiara model Syekh Abdurrahman semua. Jangan ragu bahwa ajaran Syekh Abdurrahman benar apa adanya. Anda nggak bakalan husul kepada Allah tanpa untuk husul dulu ke Syekh Mursyidnya. Husul ke Syekh Mursyid kalau Anda tidak husul dulu ke badal-badalnya. Badal yang menghantarkan kepada Torekoh Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman terus menghantarkan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang ajaran Abah Guru ini tidak bisa kita ngamal sendiri. Perlu ada pembimbing, penjelasan tentang ajaran Torekoh pada Naksabandi. Sekali lagi, channel Ustadz Jaka Torik 165 inilah channel yang menjelaskan ajaran Syekh Abdurrahman yang murni, tidak ada tambah-tambahan. Karena ada mandat untuk menyampaikan ajaran guru ini. Mudah-mudahan kita akan teruskan tentang akidah-akidah Torekoh di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman di video-video yang akan datang, memberikan bangkit kembali murid-murid Syekh Abdurrahman. Jangan loyo tapi istiqomah aja. Anda nggak perlu lagi ulama syariat, cukup Anda zikir Torekoh Zaharopi Siri, mendengarkan penjelasan dari Badal Kaul, udah cukup. Karena ulama-ulama syariat itu maya mengajarkan ilmu, tapi ruhnya belum hidup. Badal-badal Abah, khususnya yang mengajarkan tentang Torekoh di channel Ustadz Jaka Torik 165, ini nyata ajaran murni. Siapa yang ragu, silakan ragu. Siapa yakin, silakan yakin. Kalau kau ragu dengan channel Ustadz Jaka Torik 165, matiin tuh, jangan kau tonton. Tapi kalau ini bermanfaat dan bisa merubah tentang ajaran Syekh Abdurrahman, kau teruskan. Aku izinkan kau melihat ajaran-ajaran mutiara Abah. Jangan kau takut, tapi semangat terus. Persatuan adalah penting, pemahaman pun adalah penting. Jangan kau ngaco pemahaman di luar guru. Jangan kau pakai Torekoh buat pengobatan perdukunan. Salah. Karena Torekoh itu takhali tajali, dan harus bisa guru, ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Itu yang ajaran Syekh Abdurrahman yang murni. Jadi nggak ada Torekoh pengobatan Abah, tidak ada. Murni kita zikir jahar hopi siri, manakiban, khotaman. Dan perlu penjelasan Torekoh dari Badal Kaul, Abah Guru. Ya, kalau Badal Kaul ngaco cuma dari lihat buku, bukan dari hati olahan guru, bukan dari Robito Mursyid, maka banyak yang sama penjelasan dari buku-buku umum. Berarti dia ngambil penjelasan dari buku-buku biasa. Ya, mudah-mudahan kita bersatu. Sekali lagi jangan takut. Ajaran Syekh Abdurrahman benar adanya. Ketika kau mendalami ilmu ini, kau akan jadi ulama-ulama besar, ulama-ulama dunia, ulama-ulama internasional, ulama-ulama nasional. Kalau kau yakin dengan ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman, harian, mingguan, bulanan, jahar, hopi, siri, manakiban, khotaman, mantap. Terus berjuang, terus berjuang.
Bewok, bewok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.